Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 yang berasal dari kelas B, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi, yang beranggotakan saya, Claudio Tafral Santoso dengan NIM belakang 035, dan juga Christopher Edgar Edmanata dengan NIM belakang 053, akan melakukan demo project UTS frontend programming kami yang kami beri nama Kriya Kita. Kriya Kita sendiri adalah sebuah web edukatif yang menyajikan berbagai koleksi kriya dari berbagai pulau di Indonesia. Sebelumnya, apa sih itu kriya? Nah, kriya sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti hasil karya tangan. Jadi dapat dikatakan bahwa seni kriya itu merupakan seni kerajinan tangan. Maka seni kriya Indonesia adalah seni kerajinan tangan yang berasal dari Indonesia. Ada berbagai contoh seni kriya seperti seni kayu, seni logam, seni tekstil, dan lain sebagainya. Nah, tentu website kami ini tidak lepas jauh dari seni kriya itu sendiri. Akan ada section yang menyajikan berbagai koleksi seni kriya dan juga sejarah dan lain sebagainya. Website kami juga memiliki berbagai fitur fungsional seperti fitur login, logout, register, ada juga fitur searching dan juga filtering, dan juga fitur untuk menambahkan koleksi kriya ke dalam favorites. Langsung saja kita masuk ke penjelasan pertama. Baik, langsung saja kita akan mulai mendemokan project. Pertama-tama tentu kita perlu setup port dulu, di mana kita harus membuat project ini menjadi live dengan menekan tombol Go Live dengan ekstensi live server yang bisa diunggah di dalam VS Code. Nah, akan muncul laman index.html di dalam web browser kita. Kita akan diarahkan ke dalam laman login, yang mana di sini tuh berisi logo kita dan juga ada tulisan login, serta form untuk mengisi username dan juga password. Nah, ada juga tombol login, serta ada tulisan belum ada akun, register. Mungkin kita akan mulai dengan register dulu. Nah, untuk tampilan register sendiri sama dengan login, bedanya adalah kita akan ditanyakan satu pertanyaan tambahan yaitu email. Nah, semua data yang kita masukkan ke dalam register maupun login ini akan tersimpan di dalam local storage, bukan database. Oke, kita coba masukkan username, contoh Claudio 123, emailnya mungkin claudio123@gmail.com, passwordnya mungkin 123. Untuk password gak ada persyaratan apa-apa. Cuma mungkin untuk email, coba kalau kita tes tanpa @gmail.com, kalau kita klik register, akan ditanyakan untuk menambahkan tombol add, karena ini memang sudah bawaan dari form itu sendiri. Kalau kita klik register, maka akan muncul pop-up bahwa register berhasil, silakan login. Kalau kita klik OK, maka akan diarahkan ke dalam laman login. Kalau misalnya contoh kita cek local storage kita, maka dalam users ini akan muncul data yang barusan kita masukkan tadi. Nah, kita coba masukkan tadi Claudio 123. Kalau misalnya kita masukin password yang salah ya, contoh 1345. Ini kan berlawanan dengan apa yang sudah kita masukin tadi. Kalau kita klik login, akan muncul alert kalau username atau password salah. Kalau kita masukin yang benar, barulah kita diarahkan ke dalam mainpage.html. Ya, selamat siang Pak Irfan. Perkenalkan saya Christopher Edgar dengan NIM belakang 053. Kali ini saya akan mendemokan khususnya setelah user melakukan login. Setelah user melakukan login, ia akan langsung masuk ke dalam halaman homepage. Untuk di bagian paling atas kita masuk ke bagian beranda, itu berisi sambutan untuk saat pertama kali datang ke website kita itu. Ini bagian beranda. Kalau kita pencet bagian headernya di sini tentang kami, akan langsung scroll ke bagian tentang kami atau tentang about gitu. Lanjut ke koleksi kriya. Di sini sama aja, dia bakal langsung scroll ke bagian koleksi kriya, di mana ini tempat semua data-data kita. Bukan semua, lebih tepatnya hanya preview doang, cuma 9 di sini. Kalau user mau mencet lihat semua koleksi, button ini nanti baru mereka akan lanjut lagi ke halaman baru, yaitu halaman tempat semua datanya ada gitu. Nanti baru ada fitur filter dan search. Lanjut scroll ke bawah, ada quotes di sini untuk kebutuhan desain. Lalu untuk di bagian bawahnya lagi, kalau kita scroll lagi, masuk ke bagian sejarah. Sejarah di sini kita sebagai penjelasan awal kita tentang seni kriya dari zaman ke zaman gitu.
Pertama ada zaman klasik, lanjut ke zaman Madya atau Islam, zaman modern atau kolonial, lalu masuk ke seni pria hari ini atau kontemporer. Di bagian paling bawah website homepage di sini ada tiga elemen utama, yaitu kontak atau hubungi kami, sosial media, lalu paling kiri penjelasan singkat tentang website kami di bagian paling bawah, baru ada tentang copyright. Kita langsung masuk aja ke bagian koleksi kriya, dimana kalau kita pencet button ini, kita akan langsung masuk ke halaman koleksi kriya secara lebih lengkap gitu. Di sini banyak banget isinya. Oleh karena itu kita punya dua fitur untuk memudahkan user dalam mencari. Pertama di sini ada drop down, bentuknya fiturnya itu fitur filtering, gunanya untuk memfilter apa yang user mau untuk menampilkan datanya gitu. Misalnya user hanya mau semua koleksi kriya dari Pulau Jawa atau Pulau Sumatera atau Pulau Kalimantan doang, itu bisa. Atau di samping kanannya ada fitur lain, yaitu fitur search, di mana user bisa mencari berdasarkan keyword judul atau nama krianya. Misalnya kita cari, kita mau tenun doang, kita bisa cari berdasarkan itu. Semua yang ada kata tenunnya maka akan muncul di sini. Ataupun kita mau campur, filtering atau searching digabung. Kita hanya mau tenun dari Sumatera, Pulau Sumatera, bisa muncul. Tanya mau tenun di Pulau Jawa, semua juga bisa kayak gitu. Ya. Lalu kita masuk lagi ke halaman, kita akan masuk ke halaman details. Nah, details di sini ada satu fitur lagi. Pertama kita jelasin ininya dulu. Penjelasan biasa, nama barangnya, asalnya, pulaunya. Lalu ini ada fitur yang nanti saya akan jelaskan lebih lanjut, favorit. Di bawahnya kalau kita scroll ada bagian deskripsi dan filosofi. Ini berisi penjelasan atau filosofi dari barang atau kerajinan tangan tersebut. Di bawahnya lagi ada bagian bahan apa yang dipakai untuk pembuatannya, lalu proses pembuatannya secara singkat gitu. Nah, lalu di sini ada fitur favorit. Kalau kita pencet ini fitur favorit, maka dia akan masuk ke bagian nanti kesimpan di profil kita. Kerajinan apa saja yang udah kita favoritkan gitu. Misalnya kita pilih yang lain. Nah, kita pilih rencong juga. Kita favoritkan. Kembali. Nanti kalau kita masuk lagi ke bagian profil, maka akan tersimpan di sini di bagian profil kriya favoritku. Tersimpan seperti itu. Itu saja penjelasan demo dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai laman user details, yang mana tombol aksesnya terdapat pada bagian navbar ini di paling kanan. Kalau misalnya kita klik, akan diarahkan ke dalam laman user details. Di sini tentunya terdapat tulisan detail user, lalu ada juga isi username dan juga email yang sudah kita masukkan saat kita register tadi, dan juga tombol logout, serta section untuk kriya favoritku. Contoh kalau misalnya kita mengambil kriya favorit deh dari sini, akan muncul nih di dalam section ini. Lalu untuk tombol logout ya ini akan menghapus kita dari baris login user sehingga kita akan diarahkan kembali ke laman login. Dan ya, kira-kira seperti itu untuk penjelasan user detail. Terima kasih sudah mendengarkan demo project kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat. Sekian dan terima kasih.